Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan karakteristik anak tunalaras dan beberapa materi tambahan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau bisa disebut dengan PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilaku sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat tempat ia berada. Anak tunalaras yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami hambatan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku, dan dalam kehidupan sehari-hari sering disebut anak nakal, sehingga dapat meresahkan atau mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah luar biasa bagian tunalaras adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak tunalaras. Saat ini, penyelenggara pendidikan anak tunalaras ialah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, dan lembaga sosial atau yayasan. Pendidikan terpadu adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus, termasuk tunalaras, yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus tersebut diganti dengan pelajaran yang lainnya yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Kelas khusus adalah suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, termasuk anak tunalaras melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Guru pembimbing, guru khusus, guru bantu adalah guru khusus yang bertugas di sekolah umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak tunalaras. Mereka membantu yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang penyelenggaraan program pendidikan terpadu bagi anak tunalaras. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah social malajust terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutnya dengan juvenile delinquents dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991. Disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan untuk kelainan tingkah laku kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal, seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang didapat oleh Lenz dan Lewis 1988 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Public Law 92242 mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar.
A. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan. Penginderaan atau kesehatan. B. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan terhadap teman dan guru. C. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. D. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. E. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Yang kedua, menurut Kaufman 1997 mengemukakan bahwa tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Yang ketiga, menurut Sajmin dan Mercer 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lain. Ketidakmampuan menjalani hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, syaraf, ataupun integrasi. Yang keempat, menurut Nelson 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang jika A. Menyimpang dari perilaku oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelamin. B. Penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. C. Penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah 1. Adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua, penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Klasifikasi anak tunalaras banyak ragamnya, di antara lain 1. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg DKK 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah dan berisiko tinggi, yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, disleksi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada bersamaan pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misal, anak merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, anak suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. Yang kedua, sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Kuai 1979 dalam Samuel A. Crick dan James J. Gallagher 1986 yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin DKK 1991 adalah sebagai berikut. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau
mengaca pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam jahat, suka menyerang, hiperaktif. Terus ada anak yang cemas menarik diri, adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka penyendiri, peka, dan penuntut. Mereka tertekan batinnya. Terus dimensi ketidakmatangan mengacau kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Anak agresi sosial mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. 1. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menentang, merusak, milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, seaksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup diingkari, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, pekaku, pemalu, segan menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berrahasia. Selanjutnya ada anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pemalu, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Selanjutnya ada anak yang agresif, bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompokannya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah atau bisa disebut dengan meninggalkan rumah tanpa bilang. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, fisik, kesehatan anak tunalaras. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik akademik kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlibatkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pencapaian hasil belajar yang jauh dari bawah rata-rata. B. Seringkali dikirim ke kepala sekolah ataupun ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. C. Seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolah. D. Seringkali membolos sekolah. E. Sering dikirim
lembaga kesehatan dengan alasan sakit perlu istirahat. F. Anggota keluarga terutama orang tua lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Terus yang G, orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. H. Lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. I. Lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. J. Sering dikirim ke klinik bimbingan. Terus ada karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu A. Karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku, melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Yang kedua, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tindakan mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Terus yang ketiga, melakukan kejahatan remaja, seperti telah melanggar hukum. Terus B. Karakteristik emosional. 1. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah, seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa, bisa dibilang baperan. Ketiga, karakter fisik atau kesehatan. Karakter fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit, kelainan yang berwujud, kelainan fisik, seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol dan jorok. Penggolongan anak tunalaras. Penggolongan anak tunalaras dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat ringannya kenakalan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, menurut jenis gangguan atau hambatan, itu biasanya gangguan emosi anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat, cepat marah, dan rileks tertekan. Secara umum emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung, atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam hambatan emosi, yaitu 1. Gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari. Misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. 2. Takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya anak merasa takut terhadap
hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. Yang ketiga, gugup nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh, gerakan pada mulut seperti menyedot jari, menggigit jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung seperti mencungkil hidung, mengusap-usap, atau menghisutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencungkil kuku, melilit tangan, atau menghempaskan jari. Gerakan sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencabuti atau mencakar rambut. Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok-gosok, mengedip-ngedip mata, dan mengerintikkan muka, dan sebagainya. 4. Sikap iri hati, yang selalu merasa kurang senang apabila orang lebih memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. 5. Perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi lagi. Yang keenam, malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang barang menghadapi kenyataan pergaulan. Yang ketujuh, ada rendah diri, yaitu sering menghindar yang mengakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan tertekan. B. Gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, terus keras kepala, menentang, menghina orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah mereka datang dari keluarga pecah yang bisa disebut dengan broken home, atau yang sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Terus biasa dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Ada lagi anak yang mengalami konflik kebudayaan, yaitu perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarga. Selanjutnya ada anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran sekolah. Terus pengaruh dari kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Ada lagi yang dari keluarga miskin, terus dari keluarga yang kurang harmonis sehingga hubungan mereka terpecah belah atau tidak bahagia. Kasih sayang dan batin pada umumnya bersifat perkara. Salah satunya contoh, kita sering mendengar anak delinkuensi. Sebenarnya anak delinkuensi itu merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial. Perbuatannya menimbulkan kegoncangan, ketidakbahagiaan, dan ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya itu termasuk pelanggaran hukum, seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya,
membunuh, ngeroyok, menodong, menghisap ganja, anak kecanduan narkotika, dan sebagainya. Klasifikasi menurut berat ringannya kenakalan pada anak tunalaras. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringannya. Kriteria itu adalah yang pertama, besar kecilnya gangguan emosi. Artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, maka dalam rasa negatif itu semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Terus ada frekuensi tindakan. Artinya frekuensi tindakan ini semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatannya yang kurang baik, semakin berat kenakalannya. Berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum, tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan. Artinya berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah. Mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan gejala cara memperbaiki anak bandel dan anak keras kepala. Sukar mengikuti petunjuk termasuk kelompok berat. Tunggal atau ganda ketunaan yang dialami. Apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. Kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penetapan berat ringan kenakalan untuk dipisah dalam pendidikannya. Teknik mengenal anak tunalaras. Ada beberapa cara untuk menetapkan tunalaras, yaitu yang pertama, psikotes. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyektif yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu diantaranya tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambar ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Terus ada tematik tes TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambar kepribadian nampak dari tafsiran anak mengenal situasi emosi tersebut untuk disediakan skala khusus. Terus ada tes gambar. Orang pada tes ini persoalan-persoalan emosi nampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Terus ada disproviable test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang lain, dan sebagainya. Yang berhak melakukan psikotes dan mengumumkan adalah
psikolog, psikiater, dan konselor atau orang lain di bawah bimbingannya. Tenaga-tenaga ini ada yang membuka praktek sendiri, dan ada pula yang tidak membuka praktek sendiri tetapi bekerja di fakultas psikologi, fakultas kedokteran, lembaga kesehatan jiwa, balai bimbingan dan penyuluhan, biro konsultasi psikolog, dan sebagainya.